Halo, welcome back to our channel. As always, Yasinta dan juga Dika. Jadi di video kali ini itu kita mau bahas tentang public speaking in pageant. Oke. Jadi buat kalian yang kepo, nonton terus. Nah, jadi Dika, beberapa minggu ini tuh aku tuh lagi seneng banget nontonin Catriona Gray interview as a Miss Universe. Jadi aku nonton hampir semua interview dia pas dia mediator sebagai Miss Universe. Dan kok kayaknya captivating sekali ya cara dia ngomong ini. Kok menyenangkan sekali ya dengerin dia ngomong. Terus aku tuh kepikiran, kenapa ya kita nggak bikin tentang public speaking di pageant untuk gitu sih. Oke, jadi memang public speaking juga salah satu yang paling sebenarnya sangat penting di pageant ya, beauty pageant. Karena kalau soal cantik doang kayaknya itu matters di waktu kompetisi, waktu malam final. Tapi ketika kamu reign, public speaking itu akan sangat dibutuhkan ya. Berguna tiap hari, hampir tiap hari interview atau kamu ambassador atau apapun lain. Jadi mau nggak mau public speaking adalah salah satu penilaian yang sangat penting. Betul. Oke, jadi first thing we gonna talk about is the definition of public speaking. Oke, ada banyak banget definisi dari public speaking, tapi yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kita compiling ya, dan kita sesuaikan dengan penggunaannya di pageant bahwa secara harfiah bahwa public artinya umum dan speaking artinya bicara, berkomunikasi. Jadi itu adalah bagaimana kita berkomunikasi di depan orang banyak secara verbal, but it's not always about seberapa fluent, lancar bicaramu di depan publik, tapi juga gimana kamu deliver idea, gimana kamu menanggapi pertanyaan. Misalkan kamu dapat pertanyaan dan bagaimana kamu menjawabnya dengan baik, dengan jawaban yang menjawab gitu loh, tidak mutar-mutar istilahnya. Betul. Nah, ketika di pageant, pertanyaan berikutnya adalah kapan sih public speaking itu akan digunakan? Menurut kami, sebenarnya public speaking itu digunakan di ketika berbagai hal sih sebenarnya. Kalau di Putri Indonesia dan juga Miss Indonesia kan ada tuh press conference. Terus juga ketika in-depth interview, ketika judgesnya banyak, terus mungkin pas Q&A malam final. Nah, kalau untuk di pageant days-nya sendiri, di hari karantinanya sendiri, mungkin ketika kamu lagi CFD atau ketika kamu lagi ada kunjungan kemana, ketemu sama media massa, ketemu sama pageant lovers Indonesia yang notabene banyak banget dan nanya sesuatu ke kamu atau ke pelaku pageant, itu bagaimana cara dia untuk ngomong, cara dia untuk menjawab gitu sih. Penggunaan public speaking itu banyak banget di berbagai macam event, jadinya memang sangat penting. Kita langsung kasih contoh aja beberapa yang menurut kami public speakingnya itu oke gitu di tahun 2018. Maksudnya biar ya yang fresh lah, yang paling relevan dengan apa yang akan kita butuhkan di tahun 2019 misalnya. Tapi disclaimer bahwa ini bukan berarti kita banding-bandingin lebih bagus dari ini dan kita merasa ini jelek gitu, enggak. Tapi kita mau nggak mau harus lihat yang menang dong, biar kita bisa ngikutin, biar bisa belajar. Terus yang 2019 nanti performanya bisa lebih bagus. Betul. Jadi bukan bullying atau ngebanding-bandingin untuk menjatuhkan, atau belajar. Betul. Nah, sebenarnya kan setiap international pageant itu dia punya misi masing-masing ya Dika ya. Dan kalau untuk di Miss World kan pemenangnya itu pasti akan diminta untuk speak up tentang beauty with a purpose misalkan. Kalau untuk Miss Universe ya tentang empowerment-nya perempuan dan isu-isu yang lain. Kalau di Miss Grand mungkin akan tentang stop the war and violence. That's why mereka pasti memilih orang-orang yang setidaknya mampu menyampaikan misi-misinya mereka. Nah, kita akan lihat beberapa contoh dari para international queens. Jadi kita milih dua queen dari dua ajang yang paling besar. Ya, queen besar, dan kita ngambil contoh untuk mereka berdua karena to be honest mereka sangat bagus in public speaking, yaitu Catriona sebagai Miss Universe dan Vanessa sebagai Miss World. Thank you so much for having me here. So how do we like the new apartment? Is it good? The apartment's amazing. Like, I can look out my kitchen and see Central Park. Oh, that's So I feel great. like I'm in a movie or something, you know? This is what you dream about. Did you have to look at several places before you decided this is the one? Well, it's actually the Miss Universe apartment. So for several years, that's where the Miss Universes have lived along with Miss USA. Fantastic. You know, Yeah. Baruch Shemtov, our entertainment reporter, lives in the same building. I know. So we're gonna ya itu tadi videonya untuk Catriona. Menurut kalian kayak gimana nih? Menurut kami Catriona itu sangat cerdas Dan menurut aku dari berbagai interview yang kita tonton, bahkan sebelum dia jadi Miss Universe, pas dia masih di Bini Filipinas, pas dia interview sama Boy Abunda yang di Bottom Line, itu kayak dia tahu apa
apa yang dia lakukan, dia tuh paham isu apa yang mau dia bawa, dan dia ngerti banget gitu loh. That's why ketika dia ngomong itu dia menguasai banget, dan cara dia ngomong itu selalu captivating. Kayak video yang tadi itu kan kayak dia tuh bubbly banget loh, dan nyenengin aja buat tonton gitu. Pertanyaannya sangat sederhana, tapi dia bisa menjawab dengan engaging gitu, sangat informatif juga. Jadi untuk audiens sangat menarik. Betul. Kemudian kita next ke Vanessa. Video, you said you've worked with 18 organizations. Why did you decide to work with so many different organizations? Well, I think there's also different. You learn different things from all of them. Like for example, the rehab center, you come there and see the girls up to 4 months and they transform, so it's kind of like magic. And then you go and work with people with disabilities and they show you the purest form of love. It's truly unconditional love. And then you go and work with the indigenous kids, and it's weird because you look at the future because you're working with their education, and these are the kids that will become the future of Mexico, but you're looking at the past because they have all our traditions, all our history, our culture. And Hands down dia sangat cerdas Banget. dan menurut kami apa yang membuat dia menang adalah experience-nya dalam volunteering. It's unbeatable di antara yang lain. Sih, ya. Karena untuk public speaking sebenarnya Alia juga bagus. Alia bagus banget. Bagus banget. Yang di sini kita underline adalah dia benar-benar menjawab apa yang ditanyakan oleh interviewer. Betul, dan jawaban dia itu ini jawaban yang aku suka nih. Misalkan kan dia ditanya tentang kenapa kamu join 18 organisasi sebagai volunteer. Di awal jawaban dia menjawab, terus dia ngasih contoh, which means dia itu paham banget Apa yang dia lakukan. dan di akhirnya dia ngasih konklusi gitu sih. Sangat tertata gitu. Betul. Jadi itu juga salah satu public speaking yang bagus. Penyampaiannya runtut. Jadi orang yang mendengarkan paham. Paham, betul. Public speaking ini tuh bukan perkara tentang dia bisa bahasa asing atau enggak ya Dika ya, tapi tentang bagaimana menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat. Karena ada banyak juga loh beauty queen yang fluent, tapi kalau ditanya sesuatu nggak nyambung. Jawabannya apa ya? Meskipun dia ngomongnya kemana-mana. Jadi ya tadi lancar ngomong banyak belum tentu menjawab. Jadi tujuan public speakingnya nggak nyampe gitu loh. Dan di pertanyaan kedua, gimana caranya kontribusi ke komunitas kalau kamu misalnya punya job yang full time, punya anak dan sibuk gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang panjang ceritanya gitu. Tapi dia bisa menjawab dengan singkat dan Kita ngerti. dan konklusif. Dan itu juga salah satu skill. Karena kamu tenang, kamu mikir, kamu jawab. Itu juga susah. Betul. Jadi itulah kenapa dua orang ini menurut kami Public speakingnya bagus sekali. verified. Yasinta Dika approve. Dika approve. Hands down mereka. Hands down, betul. Oke, sekarang kita langsung ke queen kita nih. Again, bukan membandingkan, tapi kita harus belajar. First, untuk dicandingkan ke Catriona, kita punya Sonia. Sonia itu sebenarnya improvement sih. Kalau orang-orang bilang transformasi gitu. Karena dari awal teman-teman tahu kita bikin video tentang dia ya tahun lalu, tentang impression kita tentang Putri Indonesia, dan kita kayak nggak puas dengan cara dia menjawab karena di final Q&A-nya dia kayaknya lumayan gagal sih menurut kami. Tapi dia improve loh. Sekarang dia ketika interview dia lebih terlihat confident dan dia lebih bisa menjawab. In terms of public speaking dia ada peningkatan, dan itu sebuah prestasi yang luar biasa menurut aku karena wow, ternyata transformasinya nyata gitu sih gitu. Meskipun di awal-awal memang sangat mengecewakan. Startnya memang agak kurang oke, tapi dia finishnya lumayan oke. Jadi itu, semoga di pemilihan yang selanjutnya bisa menjadi poin yang lebih diperhatikan lagi untuk public speaking skill. Karena again, beauty queen itu benar-benar jadi face of organization yang kalau bahkan menjawab pertanyaan sesimpel apapun, kamu akan mewakili organisasimu gitu. Betul. So it cannot be taken so lightly. Right. Dan bahkan organisasi besar kayak Miss Universe mereka lebih inklusif, tidak hanya tentang cantik aja kayak yang kamu bilang, mereka lebih inklusif. Mereka ingin tahu backgroundnya kamu, mereka ingin tahu story-nya kamu. That's why mereka butuh orang yang bisa menceritakan meskipun dia nggak fluent di English. Misalnya kayak Vietnam, Henny, dia nggak bagus bahasa Inggrisnya, tapi dia bisa mendeliver itu gitu loh. Story-nya strong gitu. Betul. Dan ketika story-nya strong, we don't care anymore about the English is good or not. Pasti bakal ada translator. Tuh sih. Oke, terus ke Alia untuk komparasi ke Vanessa. Alia udah jago banget untuk public speaking. Hands down. Hands down. Kalau untuk Alia sih aku no comment ya. Karena emang bagus banget dari awal dia jawab pertanyaan Miss World, super duper bagus. Ya, dan pinter, memang sangat pinter orangnya sendiri.
Betul. Jadi ini sesuatu yang harus dipertahankan dan jangan sampai turun dari ini level dari wakil kita ke Miss World dalam hal public speaking. Nah, kalau Dika, menurut Dika public speaking yang bagus dan seperti apa sih? Buat aku public speaking yang bagus adalah kamu ngasih informasi dengan yang bisa dimengerti orang, karena itu tujuan komunikasi. Dan attitude saat menyampaikan itu sangat penting untuk melihat mata yang berbicara. Kalau kamu misalnya di-interview orang face to face, untuk punya ekspresi yang bagus, maksudnya nggak jutek atau terlihat suntuk misalnya. Kalau menurut aku sih yang penting dia nggak gugup. Ya, tenang gitu ya. Dia menyampaikan idenya itu kita ngerti. Terus udah sih cukup itu doang. Dan menjawab pertanyaan pastinya. Itu. Oke, jadi kalau kita bisa kasih konklusi nih, meskipun we are no expert, but we try to give sedikit feedback lah supaya ada improvement di wakil-wakil kita. Yang pertama, please read a lot of books. Ya, itu penting banget sih. Nah, kalau kamu sering baca, kamu punya perbendaharaan kata yang banyak. Terus mungkin juga tambahan tentang teknis-teknis public speaking. You can Google it actually. Kayak put your confidence. You have to see your interviewer in their eyes, they say. Smiling. Tapi yang paling penting emang baca buku sih. Itu dia video kita tentang public speaking. Meskipun kita bukan expert, tapi we try to summarize what we want to say. Jadi ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui sedikit tentang public speaking di pageant. Jadi pageant nggak melulu tentang cantik, tapi juga tentang ability-nya kamu untuk bisa mendeliver ideas. Yap, okay. Thank you so much for watching and we will see you in our next video. Bye! Right.